Nah, sekarang kalau kita lihat ada potensi di Indonesia itu ada, di era VUCA ini ada beberapa, tapi saya mau bahas saja nomor 6 langsung ya. Itu adalah lack financial access, artinya kekurangan akses untuk ke finansial. 70% dari 60 juta UMKM yang belum memiliki akses ke lembaga jasa keuangan untuk membiayai usahanya. Ini masalah. Mereka banyak yang terjebak ke rentenir, terjebak menjual asetnya, apa segala macam. Padahal saya sendiri itu kesulitan untuk menyalurkan pembiayaan. Gitu. Nah, ini yang nggak ketemu. Oke, next. Nah, problemnya angka pengangguran di Indonesia, terus sistem pembelajaran diterapkan lebih terfokus bagaimana menyiapkan para siswa cepat lulus. Itu ya yang saya terima ya. Tapi masalahnya kita sendiri praktek di lapangannya sangat kurang. Waktu zaman saya tadi, ya kan, nggak tahu ya sekarang Ibu ya, gitu. Terus merasa takut untuk mengambil kesempatan dari peluang. Adik-adik, jangan takut bangkrut, jangan takut rugi. Nyemplung dulu deh. Insya Allah kalian, selama kalian itu amanah ya, selama kalian itu bersungguh-sungguh, sukses di depan mata. Saya sudah membuktikannya. Semua hal baru saya nggak takut, saya jalani dulu. Walaupun saya berdarah, saya nangis, ya kan, istilahnya saya berkeringat darah, istilahnya air mata darah, tapi alhamdulillah semua ada hasilnya. Percayalah, usaha tidak membohongi hasil, adik-adik. Gitu. Jadi jangan takut. Kalau Anda punya ide apa, wujudkan itu. Nah, masalah-masalah tadi solusinya adalah coba kita manfaatkan teknologi dengan membangun bisnis startup, sudah jelas ya kan. Problemnya adalah seperti tadi, gimana caranya untuk supaya startup itu masyarakat mau download, mau login. Masalahnya kan di situ. Ada satu perusahaan MMDC namanya, saya kemarin lagi diskusi sama mereka, punyanya Mardigu, grupnya Pak Mardigu. Itu mereka mau launching program itu dengan budget pemasaran sekitar hampir 100 miliar rupiah. Gitu. Saya bilang, buat apa kamu buang-buang duit segitu banyaknya? Ya kan? Pakai jasa saya. Jadi saya itu mencoba mengedukasi masyarakat dengan cara old style. Memang sekarang orang bilang, oh marketing cara lama udah nggak efektif. Sekarang waktunya marketing 4.0, semua waktunya aplikasi. Tapi kembali lagi, pakai web, pakai aplikasi, kalau orang yang end usernya tidak teredukasi, siapa mau download gitu loh. Saya aja sekarang banyak lihat di IG saya, di Instagram saya, download ada program ini, program ini. Saya nggak mau download. Kenapa? Buat apa? Handphone saya kan cuma paling isinya Traveloka, link, ya kan, terus mobil banking itu aja. Yang lainnya saya nggak pakai lagi karena saya nggak tahu perlunya apa. Nah, saya di sini mencoba membuka usaha, artinya apa? Saya gabungkan mereka, ayo kita coba edukasi, artinya apa? Kita temuin orang-orang yang jadi market mereka, kita edukasi. Contohnya, saya sedang coba sekarang sama Takatul, Takatul itu satu perusahaan yang mirip kayak S-Hardware, kalau Anda bisa lihat di websitenya Takatul. Problemnya Takatul adalah apa? Traction itu mereka nggak bisa, mereka penjualannya dengan sistem online. Problemnya orang yang mau login ngecek webnya, belanja dari sana itu nggak signifikan gitu loh. Problemnya apa? Para purchasing manager di beberapa industri nggak kenal sama mereka. Nah, saya mencoba di sini adalah apa? Saya pakai bisnis keagenan. Jadi saya punya konsep adalah memperkenalkan PT Takatul ini sama beberapa perusahaan-perusahaan. Menjualnya saya nggak menjual konvensional, artinya saya nggak menjual, oke Pak, ini Pak saya punya barang ini, Bapak beli nggak? Tapi saya mengarahkan seperti ini, Bapak Ibu di perusahaan Bapak Ibu punya kesulitan apa? Oke, anggaplah saya susah cari ini, apa segala macam, oke. Di tempat kami siapkan seperti ini, oke. Nah, dengan harapan barang semua tersedia, teknologinya sesuai, tapi kembali lagi, begitu mereka tertarik, kita arahkan masuk ke webnya Takatul tadi, atau masuk ke aplikasinya Takatul tadi. Efeknya adalah Takatul tadi akhirnya bisa mendapat traksi. Harapannya kami seperti itu. Karena Pak, para purchasing manager di industri tahu, oh saya nggak perlu kemana-mana, sih ada nih namanya Takatul, seperti itu. Nah, kira-kira konsepnya seperti itu. Membangun relasi bisnis untuk keagenan dengan modal kecil dan menghasilkan profit tinggi. Saya ini bisnisnya keagenan, artinya saya kumpulkan teman-teman saya untuk jalan bersama-sama.
Contohnya nyari para pensiunan, kemudian nyari UMKM yang mau dibiayai, nyari para prapensiun yang tidak mau dibiayai atau tidak mau terima pembiayaan karena mereka nggak tahu harus investasi kemana. Nah, itu modalnya nggak besar kok, cuma modal nekat. Terus terang saya modal nekat, saya kumpulkan teman-teman saya, ayo jalan cari. Koneknya ke perbankan, ya kan? Koneknya kepada lembaga keuangan. Caranya gimana? Nanti di akhir saya kasih tahu. Oke, terus membangun dan bermitra dengan para UMKM, ini wajib. Saya bisnisnya tidak mau padat modal. Saya teman-teman sudah bilang seperti itu. Saya maunya mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya. Saya maunya gunakan orang sebanyak-banyaknya. Gitu. Saya nggak mau bisnis yang apa ya? Memang saya nggak mau. Memang teknologi tentu saya pakai, tapi saya maunya orang-orang itu yang ada di ujung pemasaran saya. Makanya saya mencoba menggabungkan antara old style marketing dengan digital marketing. Digital marketing tidak akan jalan kalau orang itu nggak tahu apa sih produknya Anda. Nah, tugas saya adalah memperkenalkan produk Anda kepada end user-nya Anda. Next. Nah, ini scope strategi biasalah, ini teori lah, ya kan? Next. Nah, ini coba dari public benefit kita mencoba ya, ada beberapa hal seperti ini. Saya nggak bacain, nanti silakan ini di-share aja Bu. Iya, ya. Nanti ada. Oke, next. Tapi saya ini apa? Intinya personal benefit yang paling pentingnya dari bisnis ini yaitu mendapat keterampilan baru di bidang yang berbeda. Jadi bos untuk diri sendiri. Potensi perluas jaringan networking, waktu kerja fleksibel, mendapatkan penghasilan yang tidak terbatas. Contoh case-nya seperti apa? Coba next. Nah, begini. Kalau saya nih ya, yang paling penting adalah imajinasi. Selama Anda masih punya imajinasi, masa depan Anda cerah. Saya sudah mau kehabisan imajinasi. Karena otak saya sudah mulai tua, sudah mulai ngapur, tapi saya punya tim yang masih muda-muda, yang punya ide-ide brilian, gitu. Dipadukan sama kami orang-orang tua yang sudah punya pengalaman, sama punya modal ya, saat ini. Tapi paling penting imajinasi. Jangan sampai imajinasinya adik-adik hilang. Next. Oke. Kendala yang sekarang seperti tadi saya jelaskan, UMKM, usaha UMKM, itu adalah masalahnya butuh modal kerja. Perbankan, mau ngasih UMKM takut macet karena sekarang hampir rata-rata pembiayaan mikro kolaps. Kalau Anda coba baca beberapa referensi beberapa perbankan yang mau ngasih pembiayaan mikro, net present not performance loan-nya itu tinggi sekali, artinya macetnya luar biasa. Nah, pegawai atau PNS yang mau pensiun yang takut adalah mereka setelah pensiun nggak bisa sejahtera. Nah, lingkaran ini nggak ketemu. Nah, di sini saya mencoba untuk menemukan ini antara UMKM yang butuh modal, perbankan yang takut membiayai UMKM karena takut macet, ya kan? Sama para pensiunan yang dapat modal dari bank tapi takut untuk investasi. Nah, next. Nah, solusinya adalah nih kesinergian pembiayaan antara UMKM dengan konsep low NPF. Jaminan nasabah berpenghasilan tetap untuk mencetak pengusaha UMKM baru. Nah, tekniknya gimana? Next. Nah, ini Bu. Ini ya teman-teman ya. Nih, di sini saya ada namanya pembiayaan namanya untuk jaminan nasabah berpenghasilan tetap atau golongan berpenghasilan tetap. Artinya, ini saya arahkan para pensiunan, para MPP, para PNS aktif untuk kreatif dan produktif. Artinya seperti apa? Next. Nah, itu saya arahkan. Contohnya nih, saya punya workshop konsultasi field trip pendampingan jaminan nasabah untuk bertahap. Artinya apa? Di sini ini saya punya semacam usaha ikan, ya kan? Dikelola oleh profesional, gitu. Anggaplah profesional ini Anda. Nah, yang ditakutkan para orang investor adalah ini setelah saya investasi di sana barangnya kejual atau enggak. Oke, nah saya di sini mencoba menggabungkan para investor ini kepada mereka. Mereka saya sambungkan lagi kepada buyer. Artinya, contohnya seperti, coba Bu, next. Nah, ini usaha ikan ya, ikan itu di kolam gitu. Itu di kolam di belakang rumah, itu mereka
dikelola oleh profesional. Jadi para pensiunan atau PNS itu ngolah kolam seperti ini, terus kemudian nanti ini ada franchise-nya lagi, ada rumah makan yang sudah siap untuk membeli itu. Artinya setiap orang yang menanam modal di situ punya kepastian, dia tidak mengelola, dia hanya akan mendapatkan hasil dan dapat kepastian bahwa dia nggak akan repot-repot menjual karena yang menjual Anda. Gitu. Jadi Anda yang meyakinkan mereka bahwa mereka Anda yang mengelola, Anda yang akan menjual produknya mereka. Mereka investasi tinggal duduk manis melihat hasilnya. Gitu. Next. Nah, ini ada juga bisnis kos-kosan modern. Ada juga bisnis blok nila modern seperti yang tadi. Konsepnya adalah cross selling. Seperti Anda lihat tuh produk bisnis nila mulai dari mereka nanam nilanya, prosesnya, kemudian pengolahannya sampai nanti ada yang jualnya seperti apa. Termasuk ikan nilainya itu nanti kita franchise. Kalau di Jakarta ini udah banyak sekali ya seperti ini ya, gitu. Terus bisnis kos-kosan atau bisnis kos-kosan itu begini loh. Beberapa developer itu trouble-nya adalah mereka pembelinya kurang banyak, kurang bagus. Contohnya aja ya, kalau adik-adik tinggal di yang kos di sekitar ABM sini ya, di sini sekarang adik-adik nyebutnya ABM apa Setia sih? Ya ABM ya Setia. Nah, ya udah. ABM atau Setia ini ya, ada satu aja yang mau bangun apartemen di dekat sini, insya Allah laku keras. Konsepnya apa? Jadikan kos-kosan modern. Karena ini konsep ini saya jalankan di dekat IPB, kampus IPB Bogor. Artinya orang saya suruh investasi di sana, tapi jaminannya apa? Anda yang nanti yang kelola kos-kosan itu. Anda nanti yang mencari siapa yang akan kos di sana. Kira-kira seperti itu. Oke, next. Nah, ini yang belum nilai modern. Tadi cukup investasinya 10 juta. Ada yang 50 juta, ada yang 106 juta. Gitu. Next. Nah, ini ada juga kita pakai Tanifan, kerjasama sama Asosiasi Franchise Indonesia. Seperti ini. Tapi artinya begini loh, adik-adik, peluang di sekitar kalian tuh banyak sekali gitu loh. Tinggal Anda tuh mau nggak gabungkannya dengan opportunity yang ada. Nah, saya di sini mencoba kalau adik-adik berkenan, saya ini tahun ini insya Allah akan buka cabang di Kota Malang. Kalau adik-adik mau, silahkan bergabung sama saya. Nanti coba saya ajarin bagaimana cara menjual, bagaimana cara menggabungkan atau mempertemukan mereka. Nggak ada biayanya, justru Anda nanti yang saya gaji, gitu. Tapi keringetan, gitu. Ya kira-kira seperti itu. Konsepnya adalah sekarang adalah bagaimana Anda menggabungkan opportunity yang ada dengan pemodal. Bagaimana Anda ketemu pemodal menggabungkan dengan orang-orang yang butuh pemodalan. Konsep paling bagus adalah memang konsep selama ini yang kami tahu adalah konsep syariah. Itu yang paling bagus menurut kami. Karena kenapa? Konsep syariah berbasiskan bagi hasil. Itu yang paling fair menurut saya. Nah, kira-kira seperti itu, Bu. Nah, saya mohon maaf ya kalau penjelasannya agak loncat-loncat, tapi ya memang gaya saya seperti itu sih adik-adik. Gitu. Tapi silakan kalau memang nanti ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas atau ada yang minat, saya membuka peluang adik-adik nanti begitu kantor Malang, Surabaya buka, silakan gabung sama saya. Atau yang mungkin ada di kantor, ada yang di kota Jogja, ada yang di kota Cirebon, ada yang di kota Jakarta, silakan bergabung sama saya. Gitu. Saya bukan menjanjikan Anda jadi karyawan, enggak, tapi saya menjanjikan Anda punya ilmu, gitu, supaya bisa memperluas jaringannya Anda. Oke, kira-kira seperti itu. Ibu, silakan Bu. Oke. Udah tanya jawab ya berarti ya? Ya, monggo. Silakan kalau mungkin ada yang pertanyaan atau yang kurang jelas. Silakan kepada kalian yang ingin melakukan atau ingin konsultasi atau bertanya ya kepada Pak Afia tentang penjelasan yang tadi sudah dijelaskan. Tetapi di sini saya terima kasih sekali Pak Afia bahwa Bapak memberikan peluang untuk adik-adik ini sukses bergabung kepada kantor Bapak. Ya. Dan insya Allah kalau memang ada bisa disampaikan pada kita untuk kita share ke mereka. Siap. Jadi lewat WhatsApp tadi juga ya. Silakan kalau ada yang mau pertanyaan bisa mungkin ditulis ya di message, nanti kita baca satu-satu. Nah sambil oke, ada yang mau bertanya nggak bisa nulis deh di message-nya ya. Nanti kita bacakan. Nah sambil menunggu pertanyaan dari
teman-teman dari mas-mas dan bapak semua, satu deh saya nanya dulu ke Pak Afia. Ya. Tadi dikatakan bahwa dalam membangun bisnis tadi, dari mungkin di awal karir waktu Bapak Ibu ikut di perusahaan orang, sampai dengan sekarang sudah mandiri menjadi entrepreneur, itu tadi dikatakan bahwa Bapak itu berjuang, berjibaku, keluar darah dan keringat gitu ya, bahwa memang di luar sana itu untuk nge-sell sesuatu yang kita jual itu bukan hal yang mudah mungkin. Ya. Nah, bisa diberikan kritiknya Pak Afia, bagaimana sih cara kita bisa habis kejeblok, terus kita bisa bangkit gitu ya. Okay. Nah itu apa yang harus kita butuhkan Pak? Mental apa yang harus kita punyai? Kemudian kita harus bagaimana untuk bisa kita muncul kembali ke apa yang kita inginkan? Oke. Ada 2 cerita waktu itu Bu. Saya ingat sekali karena itu berkesan sekali di hati saya. Satu, waktu saya jadi marketing, saya bawa barang saya ke salah satu agen besar, gitu. Nah, apa yang saya datang ke sana, pemiliknya bilang nanti aja saya repot, udah. Saya nggak cuma itu, 2 kali saya ke sana, 3 kali saya ke sana, saya diusir. Ngapain kamu kesini? Barang kamu nggak laku, gitu. Tapi keempat, kelima, keenam, akhirnya dia bilang gini, kamu tuh sudah diusir, masih balik lagi ke sini gitu. Kamu barangnya apa sih? Saya coba, gitu. Akhirnya mereka walaupun coba dari sedikit, begitu dengan berjalannya waktu, Bu, dia jadi pembeli saya nomor 1 terbesar, gitu. Ada 2 kemungkinan di sini. Satu, dia kasihan sama saya, atau dia jijik sama saya karena saya diusir balik lagi, saya diusir balik lagi gitu. Tapi adik-adik tolong poinnya satu, jangan menyerah, hantem terus gitu, datangi terus ke marketing calon customer gitu. Terus yang kedua, tadi pertanyaannya Bu Rina adalah bagaimana kalau sebelum balik lagi ya Bu ya. Adik-adik saya kasih tahu, belajar itu pakai ongkos, nggak ada yang gratis. Tahun 2000 saya lupa ya, 2004 2005 gitu ya. Saya kan kerja di grupnya Samsung tuh. Saya sudah jadi semacam GM ya. Terus teman saya ngajak, ngapain kamu kerja kayak robot? Ya kan? Berangkat pagi, pulang sore, lebaran masuk terus karena saya di manufacturing kan. Kerja sama saya di tambang. Apa yang saya lakukan, saya tinggal karena saya tertarik ya sama bisnis itu. Saya tinggal itu bisnis itu, posisi yang sudah nyaman. Saya pindah ke perusahaan tambang batu besi, iron ore di Kalimantan Selatan. Woi, gagah, ya kan? Penambang. Tapi apa yang terjadi? 1 tahun kemudian saya pulang, cuman bawa celana kolor sama uang 500.000. Itu istri saya nangis karena semua barang saya jual, karena saya bangkrut, ditipu orang. Gitu. Tapi dari situ saya balik lagi. Kenapa? Saya sudah tahu ternyata begini caranya supaya nggak ditipu orang. Adik-adik, itu jangan menyerah. Seberat-beratnya kalian mengalami suatu masalah karena bisnis gagal apa segala macam, jangan menyerah. Lakukan lagi. Saya percaya, kembali lagi tadi, usaha itu tidak membohongi hasil. Terus yang kedua, Allah itu sayang sama kita. Kenapa? Kalau kita terus berusaha nggak berhenti-berhenti, tinggal tunggu waktunya aja. Gitu. Nah seperti itu, adik-adik. Kira-kira seperti itu. Jadi besarkan hati Anda sendiri, jangan menyerah. Ingat Allah itu sayang sama Anda selama Anda terus berusaha nggak berhenti. Kira-kira seperti itu. Itu prinsip hidup saya sampai detik ini. Gitu. Itu sih Bu. Iya. Memang perlu tahan mental yang luar biasa sekali. Harus. Yang jelas itu malunya dikikis. Ya. Orang marketing ya. Dan tentu menjajakan satu produk itu apa yang kita jual itu memang itu tadi mencari channel, relasi dan malunya yang dicopot. Iya betul. Gitu. Kalau masih malu, jangan kerja jadi orang divisi pemasaran deh. Gitu di rumah aja. Gitu, atau kerja di belakang meja. Tapi ingat, divisi marketing, orang-orang yang marketing itu menawarkan penghasilan unlimited. Iya, betul. Di situ. Dan jangkauannya lebih cepat naik. Yes, kan? gitu. Memang begitu. Saya buktikan ya dengan teknik marketing saya,
setiap perusahaan baru, Bu, saya pasti melejit sampai top, begitu. Karena apa? Ya ilmu marketing. Serangkaian bujuk rayu kalau orang-orang bilang. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa. Tadi mana ya? Chat. Nah, ini dari Mbak Yuan Nurul Fitriana. Setelah pandemi ini berakhir, pasti banyak perusahaan yang membuka lowongan secara besar-besaran, ataupun malah mungkin tidak membuka karena sudah merasakan efektif dari jarak jauh. Sehingga persaingan mungkin semakin tinggi. Menurut Bapak, soft skill seperti apa yang harus tetap ada agar tetap bisa bersaing dalam kondisi seperti itu, Pak? Tidak membuka karena tidak, oke. Karena sudah ini nyaman dengan WFH. Yes. Saya kasih tahu ya. Saya pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Oke. Memang ada beberapa perusahaan yang bisa closing pakai jarak jauh, ya kan? Tapi manusia itu lebih senang didatangi, dimaintain. Dimaintain artinya apa? Dijelaskan. Sebetulnya gini loh, saya ini agak selama pandemi ini Bu ya, saya jualan pakai online gini, saya agak kehilangan feel. Yeah. Feel-nya apa? Seperti sekarang ini saya sama Bu Rina nih, ya kan? Bisa deket. Tatap mata, ya kan, saya tahu ekspresinya dia, saya tahu moodnya dia seperti apa gitu loh. Tapi jangan khawatir, nggak akan ada itu yang 100% nggak ketemu, gitu. Jangan khawatir adik-adik, kita ini makhluk sosial, kita pasti butuh ketemu, kita butuh diperhatikan, kita butuh diskusi seperti itu, gitu. Interaksi langsung ya. Ya betul, istilahnya interaksi langsung, gitu. Oke, yang kedua dari Mas Amrisal Kausar. Pak, saya ingin bertanya, apa saat ini fitur-fitur yang disediakan seperti Facebook, Ads, atau IG Ads akan efektif dalam melakukan pemasaran dalam bisnis bentuk jasa, seperti wedding organizer atau bisnis jasa lain? Mengingat bahwa di masa new normal saat ini terlihat seperti bisnis jasa kurang prospektif dan diminati end user. Betul sih, rekan-rekan. Problemnya sekarang seperti wedding organizer itu, problemnya sekarang itu memang karena pembatasannya. Iya, tapi kembali lagi, selama masih ada orang mau menikah, jangan khawatir, Anda nggak akan kehilangan rezeki Anda, gitu. Kecuali orang sudah menikah sama robot, ya kan? Mungkin nggak perlu. Karena kenapa? Secara budaya Indonesia itu punya kebudayaan harus, kalau orang Jawa tuh harus mantu. Sampai kiamat itu nggak akan hilang tuh kebudayaan itu, gitu. Percaya sama saya. Sekarang memang seperti itu, tapi nanti sebentar lagi wedding organizer akan tetap kok. Karena kenapa? Saya sekarang melihat beberapa orang-orang sudah mau seperti itu, gitu. Tapi kembali lagi, Anda kemas bagaimana cara menjaga jaraknya, bagaimana Anda menjaga physical distancing-nya, seperti itu sih adik-adik. Nah, yang saya lihat sekarang di Jakarta, wedding organizer juga tetap ada, tapi mereka nggak ada makan, Bu. Makannya dibawa pulang. Nah, kira-kira kayak gitulah. Jangan khawatir. Allah udah ngatur rezekinya kok, gitu. Pasti ada itu. Tapi kembali lagi, tinggal Anda kemas lagi wedding organizer-nya seperti apa. Contohnya kemarin ya, teman saya habis mantu, itu anaknya, itu seperti itu. Saya lihat kita datang, memang nggak salaman, cuma seperti itu. Terus makanannya itu dibungkus. Tetap kok, orang perlu ketemu sama orang, ngasih salam gitu, walaupun nggak bersentuhan. Gitu. Mereka tetap butuh sewa gedung, mereka butuh dekorasi itu perlu, tetap kok. Jangan khawatir, itu masih ada. Oke. Nah, ini itu jawaban dari Pak Afia ya terhadap 2 pertanyaan yang ada di grup chat ini. Yang lain mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Masih belum. Habis. Jangan khawatir adik-adik. Selama Anda tidak kehilangan imajinasi Anda masih punya masa depan. Jangan khawatir, benar. Tapi yang jelas Anda memang harus berani mengambil risiko. Jangan takut jatuh. Ya kan? Kalau orang mau jadi nelayan, ya jangan takut tenggelam, jangan takut dimakan ombak, ya kan? Kalau orang mau jadi pembalap, ya jangan takut kecelakaan atau serempet atau tabrakan gitu. Nah, kira-kira seperti itu.
Oke, ini ada lagi Pak, satu masuk dari Fahmi. Mau nanya, setelah sudah mempunyai sebuah produk, strategi apa yang harus saya lakukan untuk memasukkan produk kita di perusahaan retail dan mekanisme bagaimana? Oke. Mas Fahmi, bisa tahu produknya seperti apa? Jasa atau produk? Bisa di-unmute Mas Fahmi, di-unmute suaranya, biar bisa ngobrol. Pak, Iya, Bu. ya ini ada pertanyaan Pak. Mas Fahmi, produknya Anda apa kalau saya boleh tahu? Produk seperti ini, keripik sama minyak kayak apa ini, minyak cengkeh. Minyak cengkeh. Itu marketnya Anda kemana? Dia dari Ambon. Marketnya itu kayak ini, Pak, kayak semua kalangan kalau untuk minyak cengkeh. Minyak cengkeh. Anda produksi sendiri? Iya, produksi sendiri. Oke. Mau saya bantu jual? Barangnya bagus ini. Langka Karena otentik produknya Anda. minyak cengkeh itu apa Mas? Produksinya lebih besar sih nggak apa-apa karena sumber daya yang di tempat saya ini cengkeh, minyak cengkeh itu berpotensi masih banyak dan kurang buat diolah. Oke. Khasiatnya apa Mas Fahmi? Bisa dijelaskan? Khasiatnya minyak cengkeh ini ya ada bisa buat produk tambahan buat parfum, makanan, sama juga itu bisa untuk kesehatan. Kebanyakan kayak kosmetik sih penggunaannya. Cuman market yang mau disasarkan ini masih sulit mau kemana. Apalagi untuk produksinya itu masih di Indonesia Timur, akses buat mengekspornya ke luar maupun dikasih barang-barangnya ke luar daerah dari Maluku memang sulit karena akses. Mas Fahmi, Anda punya brand sendiri atau memang Anda mau mencoba membuka brand sendiri atau sudah ada brand itu? Mau mencoba buat brand sendiri. Oke. Jadi memang sama minyak kayu putih, Pak. Jadi kerjasama sama orang memang yang udah pengelola, kerjasama kita beli hasilnya, lalu dibuatlah sebuah brand itu menggunakan brand saya sendiri. Oke. Anda posisi sekarang ada di mana? Posisi ini lagi di Malang, Pak. Wah, bagus ini. Bisa ketemu dong. Kamu ketemu Pak Fia? Mau nggak kita diskusi supaya saya bisa jual produk Anda? Wah, oke Pak, oke Pak. Nah, gini, Anda punya keunggulan. Kenapa produk Anda ini sekarang menyangkut apa ya, daya tahan tubuh, kesehatannya kan pas nih dengan musimnya nih. Itu, ya kan? Karena kenapa? Saya baru saja bangun manufacturing hand sanitizer. Saya baru bikin pabrik hand sanitizer. Kenapa? Saya lihat potensinya luar biasa. Betul aja. Begitu saya sampaikan dengan agent-agent saya, sekarang kapasitas produksi saya, ampun-ampun deh, orang pabrik itu 24 jam nggak tidur. Gitu. Karena terus bikin. Nah, kalau memang Anda sudah punya brand sendiri, Anda ingin masarkan itu, kalau boleh, supaya nggak mengganggu teman-teman yang lain, ayo kita diskusi yuk, detail. Mungkin nanti bisa dibantu Bu Lina ya, untuk komunikasi sama, saya ada general manager saya di sini, kebetulan saya lagi kasih tugas dia untuk cari produk, sama ngembangkan market Jawa Timur ya, gitu. Kalau Anda berkenan, kebetulan Anda di Malang, boleh nanti ketemu sama GM saya. Ya, nanti saya bantu. Ini seru nih, Anda punya produk, saya punya jaringan, ayo kita kerjasama. Siapa tahu Anda nanti jadi konglomerat, ya nggak? Asik. Boleh, bagus, ini bagus. Tapi ingat ya, Anda harus punya brand sendiri, ya kan? Bukan ngambil dari barang orang lain. Kalau Anda ngambil barang orang lain, brand orang lain, nanti yang kaya orang lain bukan Anda. Oke? Iya Pak. Oke, Sip. Boleh Bu, nanti dibantu kontaknya ya. Nanti saya diskusi ya. Kasih ke nomornya Pak ya. Oke Mas Fahmi, good luck untuk bisnisnya. Mungkin yang lain ada yang mau disampaikan? Untung-untungan ini Mas Fahmi bisa dapat rezeki ketemu dengan Pak Afia pas kebetulan ada di Malang juga. Ada yang lain? Rekan-rekan, saya ini punya jaringan namanya PPOB. Apa ya? Anak-anak tuh bilang payment gateway lah, semacam gitu. Jadi tempat orang bayar listrik, bayar ini apa segala macam gitu. Nah,
kemarin saya cek mereka itu pelanggannya itu tiap bulan itu sekitar 400.000 orang yang pakai jasa payment gateway-nya kita. Kemarin iseng-iseng saya gandengin sama asuransi 2.000 rupiahan gitu. Saya gandengin sama hand sanitizer, laku gitu. Nah, maksud saya gini loh, teman-teman punya produk apa atau mungkin punya ide apa, ayo kita brainstorming gitu. Saya suka seperti itu karena apa? Anda ini luar biasa sebetulnya, idenya banyak, kemampuannya ada, kepalanya masih fresh, ya kan belum mikir seperti saya mikir tagihan ini utang segala macam ya kan. Anda masih punya ide luar biasa, ayo kita brainstorming. Saya suka seperti itu. Karena apa? Anda pasti punya ide. Gitu. Saya punya pengalaman kalau kita gabungkan pasti luar biasa. Iya, sebenarnya kalau mahasiswa ini ada mata kuliah entrepreneurship sebenarnya ya. Oh gitu Bu ya. Kemudian saya kan hari ini sebenarnya mengajar entrepreneurship. Sekian pertemuan teori, sekian pertemuan itu mereka membuat produk. Nah, saya rasa kalian semua di sini kan udah mengikuti mata kuliah itu ya, dan pasti sudah ada pengalaman untuk kemarin menciptakan produk ya. Nah, saat ini yang di kelas saya itu ada beberapa banyak yang memang memproduksi barang-barang sesuai dengan zaman sekarang nih. Ada yang memproduksi hand sanitizer, ada mereka yang kelompoknya membuat jamu COVID, kemudian dipasarkan. Kemudian ada lagi yang saya suka itu dia membuat suatu dress ya dari atas sampai bawah itu memang ditujukan untuk menghindarkan kita dari droplet tadi, mulai dari jaketnya APD APD tapi lengkap tapi cakep gitu loh. Oh, gitu. Sama kayak anak muda gitu, cuma saya nggak bisa tunjukkan ininya ya, PowerPoint-nya itu sudah langsung ada ininya, ada sama maskernya, sama jasnya, itu keren. Jadi sebenarnya kalau anak-anak ABM sih jago untuk memproduksi barang-barang seperti itu, cuma memang belum sampai ke marketingnya yang lebih jauh lagi ya, karena kita terkendala waktu yang hanya efektif kuliah 3 bulan. Ya. Adik-adik, saya membuka peluang untuk Anda konsultasi dan bekerja sama memasarkan produk sama saya. Saya punya jaringan memang nggak terlalu banyak sih teman-teman. Saya cuma punya jaringan dari Banda Aceh sampai Ternate, gitu. Nah, siapa tahu ada yang cocok, siapa tahu ada yang punya produk, atau Anda punya ide gitu loh. Ayo kita wujudkan ide itu. Gitu. Ayo. Kira-kira seperti itu. Gitu. Iya. Tapi ingat ya, jangan mimpi jadi karyawan deh. Karyawan tuh nggak ada gajinya, nggak bisa kaya. Percaya sama saya. Paling ya memang sih kebeli mobil, anak-anak kuliah, kebeli rumah satu, habis buat nyicil di bank. Berhenti jadi karyawan, ayo jadi entrepreneur. Gitu. Tapi memang perlu ketabahan hati, keberanian luar biasa gitu. Modalnya itu yang memang kita harus. Oh, ini ada lagi Pak. Dari Yosua Filipus, apakah seorang marketing harus bertanggung jawab secara langsung pada produk? Dalam artian ketika memasarkan satu produk, dianya harus jujur dengan kondisi kualitas ataupun bahkan kuantitas suatu produk yang dijual. Tapi dengan catatan kemudian produk yang dia jual akan tidak laku kalau dia jujur. Ya. Jadi gimana Pak? Begini, saya terkenal di teman-teman saya jual barang busuk. Artinya begini teman-teman, kalau itu barangnya bagus, ya gampang dijual, saya juga bisa, semua orang juga bisa, anak saya juga bisa. Tapi kalau barang itu jelek bisa kejual, ya kan? Itu baru namanya marketing. Nah, gini loh, satu teman-teman, barang kita memang tidak sebagus punyanya merek A atau merek B. Tapi kembali lagi, sebelum Anda menjual itu, Anda harus punya kebanggaan tersendiri sama produk itu. Nah, jangan Anda mau menjual produk yang Anda sendiri nggak yakin produk itu bakal laku. Karena itu kita nanti akan terimajinasi barang nggak laku, barang saya nggak laku. Jangan. Kalau kita jual barang kita pasti yakin, wah ini pasti boom, wah ini pasti hebat, nih barang bagus segala macam. Karena kenapa? Begitu Anda punya keyakinan seperti itu, begitu Anda menjelaskan kepada calon pembeli, pembeli itu akan ikut dalam alur ya, betul. Jadi kalau Anda jual barangnya kurang bagus, jangan merasa barang itu jelek, jangan. Kalau perlu, ini barang terbaik yang pernah saya jual.
itu nanti akan secara sugesti Anda akan meyakinkan seperti itu. Tapi kembali lagi, kita nggak bisa bohong juga. Artinya, bukan maksudnya gini loh, mungkin ada seperti gini, barang saya ini harganya mahal, ya kan? Lebih mahal daripada barang A atau barang B. Gitu. Tapi saya bisa bilang seperti ini, Bapak, Ibu, memang harga kami adalah harga premium, ya kan? Kebetulan jasa ya, yang saya jual ini jasa. Bapak Ibu, barang saya memang kalau harga mahal bukan, tapi kami ini premium. Karena kenapa? Pelayanan kami adalah pelayanan premium. Kebetulan saya jual jasanya asuransi ya. Jadi saya itu pelayanan after sales-nya itu yang akan saya tekankan seperti di situ. Gitu. Jadi sampaikan bahwa kita memang punya kekurangan, tapi cara nyampaikannya jangan, Pak, ini barang saya mahal loh Pak, dibandingkan itu. Wah, nanti kalau ini beli satu, saya dapat dua, jangan. Itu namanya bunuh diri gitu loh. Ya kan? Tapi yakinkan nasabah, Pak, barang saya ini memang harganya premium, tapi Bapak akan dapat kualitas yang premium. Nah, kira-kira seperti itu. Siapa tadi yang tanya tadi? Nggak ditunjukkan keunggulannya Pak ya, ya, premium gitu. Gini. Oh ya Pak Afia nih, saya ingat, baru saya ingat bahwa kita kan sekarang ada di gedung ini, ABM Hub ya. Yes. Nah, ABM Hub ini adalah fasilitas dari kampus. Ini juga untuk kalian semua ya, info saja bahwa ruangan ini memang diciptakan untuk sebagai ruang inkubasi bisnis bagi mahasiswa yang ingin terjun ke entrepreneur. Nah, di sini memang ada satu PIC dosen yaitu Bu Dwinita ya. Jadi kalau Anda memiliki ide atau memiliki produk yang akan dibuat bisnis, apalagi masuk ke dalam startup, nah bisa nanti berembuk di sini. Biasanya Bu Dwinita, dosen kami itu secara berkala melakukan pertemuan antara mahasiswa dengan UKM, owner UKM. Jadi mereka bisa saling sharing info, kemudian bagaimana membangun suatu jaringan atau relationship seperti itu juga. Yeah. Jadi ruang ini nanti dipakai loh ya untuk kalian yang nanti akan istilahnya memiliki keinginan untuk bisa mengembangkan usaha kalian, ada di ruangan ini juga. Jadi kampus juga memfasilitasi ruangan ini di ABM Hub ini. Teman-teman, adik-adik, saya saya ini lebih nyaman kalau bisa mengembangkan potensinya adik-adik. Kenapa saya harus, terus terang ya, ini kita bicarakan alma mater ya, kenapa saya harus besarkan atau mensukseskan teman-teman lain yang bukan dari alma mater kita, gitu. Sedangkan Anda sendiri kan adik-adik saya, kenapa nggak Anda yang prioritas saya, gitu. Saya membuka itu, gitu. Jadi artinya gitu adik-adik, saya siap membantu Anda. Karena kenapa? Kapan lagi saya bisa kasih ini ke alma mater? Saya ini sampai hari ini masih bangga loh jadi alma maternya ABM, gitu. Walaupun sekian tahun saya ada di luar ya, gitu. Tapi saya bangga gitu. Dan makanya itu, saya mendingan saya mau bantu adik-adik. Kalau yang penting adik-adik itu mau terbuka, mau berubah, ya kan? Punya ide-ide apa? Ayo gitu loh. Saya nanti siap Bu, kalau mamanya diundang ke sini gitu ya. Diundang ke sini, Pak, ke sini tanggal sekian. Ayo saya mau kok. Gitu. Berarti nanti mungkin kapasitasnya dengan Bu Dwinita, bukan dengan saya kan hanya di Ibu saya kasih tahu aja ya. Hari ini sebetulnya saya itu ada rapat umum saham. Tapi saya geser karena apa? Saya mau datang ke sini. Saya kangen sama kampus saya. Kita gitu sama Pak Afia ya atas segala effortnya hari ini untuk kalian semua hari ini. Jadi nanti insya Allah kalau ada kesempatan, mungkin Pak Afia juga ada waktu luang pas ke Malang, nanti kita agendakan 1 jam 2 jam untuk sharing dengan adik-adik. Nanti kita ketemunya di sini juga bisa. Gitu. Nggak harus saya waktu sempet ya enggak ya, diundang pun saya insya Allah saya coba. Ya. Jangan khawatir Bu, yang penting untuk adik-adik ya. Iya. Gitu. Yang penting untuk adik-adik. Gitu. Iya benar-benar. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Kalau nggak mau nulis bisa di-unmute deh, langsung nanya langsung gitu sama Pak Afia. Saya tunggu. Nanti saya kasih adik-adik gini ya, saya ini lagi proses persiapan buka kantor cabang Malang. Jadi kalau nanti memang adik-adik berkenan, kalau kantor cabangnya ada, nanti saya informasikan ke Ibu. Saya itu kantor cabang saya konsep terbuka. Artinya siapa saja boleh datang, siapa saja boleh brainstorming di sana, siapa saja boleh diskusi di sana.
saya siapkan tempat, ada kopi, ada gula, ada kopi, ada makanan kecil, ada Indomie, free. Di sana untuk duduk sama-sama brainstorming. Tapi bicara yuk bisnis. Di sana ada beberapa orang-orang perbankan, mantan perbankan, ada beberapa orang-orang mantan industri manufacturing, ada beberapa orang-orang jasa. Nanti kumpul semua di sana. Gak apa-apa main aja, tapi nanti ya kalau kantornya udah representatif ya sekarang masih dibongkar-bongkar soalnya. Gitu Bu. Saya siapkan itu memang ada ruang khusus untuk ayo datang welcome, kita diskusi, Anda punya produk apa, ayo ini gimana caranya masarin, ayo kerjasama masarin, karena saya punya agen di beberapa kota di Indonesia. Gitu. Sangat senang sekali atas apa yang ditawarkan oleh Pak Afia kepada kita semua. Terima kasih banyak sudah mau berbagi untuk kampus kita. Ya Bu, sama-sama. Adik-adik jangan lupa ya, saya sampai hari ini bangga dengan kampus saya. Ya. Yes, sama. Oke, nggak ada lagi pertanyaan. Ya. Bisa saya closing ya? Oh, ada lagi. Pak, saya supplier kopi Flores Bajawa dan sudah dapat bayar 2 orang yang bermain ekspor. Apa ada link yang mau ambil kopi Flores, Pak? Dari Richard, coba dibuka, unmute. Richard, halo, Pak. mana orang? Oke, ini mahasiswaku dulu nih. Hai. Halo. Saya alumni ABM, Bu, baru lulus. Tapi aku tertarik sebenarnya Ibu. Oke. Gimana Mas? Nah, ini gini Bu, aku kan udah setahun main kopi. Aku udah setahun nggak main kopi, Bu Rina. Jadi ya aku pasarin pertama main lokal ke kafe-kafe gitu. Nah, udah berjalan sampai Surabaya, sampai Bandung. Terus ada yang ngambil, terus ada yang udah nggak ambil lagi. Nah, dan sekarang waktu aku main-main badminton kenal sama orang, terus teman badminton aku ini dia ekspor kopi ke Italia, Spanyol sama Ukraina, Bu. Wah, hebat. Nah, terus aku udah kirim sampel, orangnya di Jakarta. Sampelnya udah masuk, harganya udah pas, tinggal nunggu aja. Sekarang lagi sesuaikan standar ekspornya dia. Terus aku juga dapat buyer dari Bali juga. Dia juga koperasi gitu, Bu. Koperasi, dia juga main ekspor. Kayak gitu, Bu. Jadi aku kayak pingin ketemu bapaknya. Boleh? Anda di mana sekarang posisi? Di persis depan ABM, Pak. Oh. Atau main di sini deh. Ayo kita diskusi. Pak. Soalnya tertarik banget aku sama Pak. Saya baru minggu lalu belanja kopi dari Aceh itu sekitar 1.000 kilo sih. Memang belum banyak sih. Saya baru belanja itu untuk beberapa teman-teman di Jakarta gitu. Iya. Nah, kamu nggak produk enggak? Kalau ini Flores Bajawa, Pak. Jadi kualitasnya lagi baru di booming kan. Tapi kualitasnya bagus banget gitu. Kuantiti ada? Kuantitinya cukup? Kan ada giling basah sama giling kering, Pak. Kalau giling basah sebulan 40 ton, 3 kali panen setahun. Oh, luar biasa sih. Oke. Iya. Nah, oh ya teman-teman, ya boleh. Ayo, kalau mau diskusi, saya juga lagi nyari kopi nih. Gitu. Kebetulan Mas, alhamdulillah. Cuman terus terang saya belum pernah nih nyoba kopi Ternate ya. Saya memang dari dulu saya mainnya ke Aceh, minum kopi di sana. Akhirnya saya kirim ke teman-teman di Jakarta ya. Iya. Nah, cuman ada memang kemarin teman-teman nyari yang apa sih mereka bilang level 3. Kualitas 3, sorry. Nah itu saya nggak tahu buat apa, tapi mereka pesannya banyak. Gitu, 1 ton, 2 ton gitu. Iya Pak, soalnya kebanyakan kalau perusahaan apalagi kalau kayak kapal api gitu kan banyak ngambil kopi asalan, grade 3 gitu. Oh iya grade 3, betul, ya. Kamu grade berapa? Tergantung pesanan Ibu. Kalau grade 1 itu yang bagus, punya yang sortir pakai manual sama huler. Oh. Aduh sayang nih, marketing manager saya yang di Jakarta nggak ikut. Dia baru aja kemarin nyambungin dari Aceh ke Jakarta ngambil kopi yang grade 3 itu. Kebanyakan Aceh sih Pak, soalnya specialty dia. Oh udah gitu. Nomor 1 udah kalau Aceh punya. Oh. Kalau saya sih terserah kopi mana yang penting jadi duit. Oh ya, adik-adik, saya ingatkan satu.
Kalau Anda punya bisnis, yang paling Anda perhatikan adalah satu pembayaran. Hati-hati ya, gitu. Banyak penipu, banyak orang yang nggak berkomitmen, ya kan? Lebih baik memang saran saya hati-hati dalam pembayaran. Pastikan yang Anda mau kirim barangnya itu orangnya qualified dan cukup untuk mempunyai kemampuan untuk membayar. Kalau mereka punya giro atau cek, pastikan dengan orang bank mereka punya dana. Terus yang paling penting lagi, kalau ekspor pastikan LC-nya tidak bermasalah. Ya. Terus yang paling penting adalah biasakan semua keluar masuk pengeluaran Anda, penjualan pembelian Anda pakai rekening koran. Karena itu akan membantu Anda suatu saat jika Anda perlu pembiayaan dari perbankan. Terus lakukan itu dengan sepenuh hati, tinggal tunggu waktunya Anda berhasil. Amin. Oke Mas Richard, ditunggu ya kalau memang mau cepat ke sini ya monggo, tapi kalau memang di tempatnya Pak Afia pribadi, silakan ya nanti bisa ngomong ke saya nanti, saya kasih tahu. Ini teman-teman ada yang di Jakarta nggak ya? Kira-kira? Ada di Jakarta nggak? Di unmute soalnya, di mute. Oh gitu. Kalau ada yang aja tulis message saya di Jakarta atau tidak di message ini loh, bisa kan? Kalau nggak ada ya berarti nggak ada. Berarti Pak Afia, apakah Pak Afia juga pernah mengalami hal tadi Pak, misalkan kayak dibohongin waktu pembayaran? Sering. Banyak apa nggak Pak? Terus gimana Pak? Pernah? Ya itu risiko ya. Kadang-kadang saya itu kan bodoh ya. Jadi ya gitu kena giro, ceknya kosong, ya kan gironya blok. Barang udah dikirim. Kenapa? Barang udah dikirim gitu. Tapi contoh nih sekarang ya. Saya ini lagi suplai untuk sembakonya Kemensos. Nggak banyak sih, cuma 50.000 paket. 50.000 paket tuh beras tuh sekitar 250 ton, ya kan, sarden, minyak goreng, apa segala macam gitu. Nah, itu kebetulan saya pembelinya. Tapi saya komitmennya apa? Satu, saya buka PO ke para penjualnya. Yang kedua, komitmennya apa? Kalau dia perlu DP, saya kasih DP. Nah, sisanya setelah cash on delivery. Nah, seperti itu. Intinya gini loh, kalau orang mau bisnis benar-benar mau beli, pastikan dulu kalau dia perusahaan, brand mau nggak buka PO. Ya kan, atas nama perusahaan. Terus pastikan kalau dia mau DP apa segala macam, minimal ada tanda jadi. Harus, jangan nggak pakai tanda jadi. Terus usahakan jualannya itu adalah mau dikirim barang sudah sebagian dibayar. Sampai di sana baru dilunasi. Jangan sampai di sana baru dibayar. 100% jangan. Itu nanti risiko buat Anda, apalagi Anda baru mulai usaha. Gitu. Banyak penipu di sana gitu. Itu ya, hati-hati ya teman-teman. Kalau bisa gini. Saya ini punya teman di perbankan. Itu dia punya akses untuk ngecek gini, orang ini nomor rekening ini punya akses nggak atau punya uang nggak? Itu perbankan punya loh itu akses itu. Nah itu bantu banget ngecek. Kemarin ada orang mau belanja barang saya, ya kan? Saya kan di perjanjian itu ada transfer ke nomor rekening ini dari ini gitu. Begitu saya suruh cek teman-teman nggak ada uangnya. Nah itu hati-hati ya teman-teman ya. Itu nanti Anda bisa nangis tuh. Iya nanti kayak Bapak ya pulang pakai kolor. Iya. Jangan sampai Anda ngulangi cerita saya ya. Pulang ke rumah pakai kolor sama bawa uang 500.000 aja. Iya. Ya gitulah dunia usaha itu perlu dengan seluk-beluk. Tapi kalau nggak kejolong gitu kita nggak punya pengalaman memang. Ya. Cuman jangan khawatir Bu, kalaupun kita jatuh, begitu kita coba pakai lagi, Allah bantu kita. Iya betul. Ya. Oke, sudah ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada saya close karena waktu sudah habis. Oh, ini ada lagi satu lagi ya. Terakhir ya ini ya. Pak, apakah masyarakat umum bisa mencari informasi pada bank tentang akses akun bank seorang pembeli atau penjual? Saya bilang secara formal nggak bisa, gitu. Jadi kenapa Anda harus bangun silaturahmi dengan salah satu pejabat bank itu harus tuh. Oke. Gitu. Kenapa? Contohnya barusan tadi sebelum saya mulai teman saya dari salah satu bank
BUMN datang ke sini ngobrol sama saya di sini. Bu Rina tadi tahu. Itu teman-teman gitu, teman-teman gitu. Coba tanya teman-teman alumni, pasti nanti ada deh teman-teman alumni yang kerja di bank. Pakai akses itu, gitu. Karena mereka juga mau kok bantu kita biar nggak ketipu, gitu. Tapi jangan Anda pakai untuk nipu juga ya, masalah itu nanti, gitu. Oke, nggak ada lagi ya, saya tutup ya pertanyaannya. Jadi sebagai closing dari saya bahwa kita sekarang mungkin tidak lagi bisa berharap untuk menjadi karyawan di sektor formal ya Pak ya. Yes. Apalagi sekarang ini sudah masa yang sudah sangat global, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga mau tidak mau kita harus menjadi bos untuk diri sendiri. Dan itu tentu saja membutuhkan ketahanan mental dan soft skill yang luar biasa. Dan semoga apa yang nanti kami berikan kepada kalian, pembekalan soft skill series untuk calon wisudawan nanti banyak memberikan manfaat untuk kalian semua di masa depan. Satu pesan saya, jika Anda sudah sukses, jangan lupakan alma mater kalian yang sudah membesarkan kalian saat ini. Ya, kalau ada yang di luar kota, monggo main-main ke kampus untuk tetap bersilaturahim dengan Bapak Ibu dosen yang pernah berjasa pada hidup Anda. Boleh sekarang di-unmute semua suaranya, kita mau perpisahan. Di-unmute semua. Oke. See you next. Terima kasih ya. Iya. Tetap semangat ya adik-adik. Ya, luar biasa. Kalian semua luar biasa. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Semua ya. Thank you Pak, thank you Bu. Semangat ujian komprenya, semangat presentasinya. Amin. 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 Sukses ke depan. Amin. Terima Yo, kasih. skripsi. Nah, monggo. Sekarang saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.